kental, seger, dan super enak. Resep andalan susu kedelai ala dapur Eni Eriana sudah terbukti. Sekali beli, orang-orang order berkali-kali. Assalamualaikum teman dapur, kembali lagi di dapur Eni Eriana. Hari ini aku mau bahas resep susu kedelai yang sering kalian request. Aku sudah coba berkali-kali sampai nemuin formula paling pas, dan alhamdulillah banyak yang suka, bahkan repeat order. Sebelum aku lanjut, teman dapur harus banget bener-bener perhatiin videoku. Jangan di skip-skip ya. Soalnya banyak step-step yang harus dilakuin biar hasil susu kedelainya nanti pas dan enak. Bismillah. Oke, pertama kita siapin dulu kedelainya. Di sini aku pakai 750 gram kedelai. Nah, langkah pertama kita cuci sik kedelainya. Cara cuci kedelai ini cukup sederhana. Taruh kedelai di wadah dengan air mengalir. Terus cuci dengan bilas terus-menerus sampai airnya benar-benar bening. Kalau udah bersih, isi wadah dengan air hingga kedelainya terendam sepenuhnya. Nah, proses perendaman iki biar kedelainya mekar. Iki nanti biar temen dapur lebih hemat gas. Kalau dimasak dari nol kan memakan waktu cukup lama. Jadi kedelai ini harus direndam dengan air penuh seperti ini. Diamkan selama 6-12 jam ya. Pastikan kedelainya benar-benar mekar. Selanjutnya, kalau udah mekar, hasilnya akan seperti ini teman dapur. Kalau ini aku biarkan dari semalam jam 10-an sampai jam 7 pagi. Kedelai yang mekar ini bakal menghasilkan sari yang lebih banyak teman dapur. Setelah proses pencucian, sekarang teman dapur rebus kedelai sampai airnya mendidih. Aku punya tips penting. Sebelum dijadikan susu kedelai, pastikan kedelainya direbus terlebih dahulu ya. Jangan di skip pokoknya langkah ini. Dulu aku pernah coba buat susu kedelai tanpa direbus. Hasil susu kedelainya itu kayak santan pecah gitu. Kurang enak pisan rasanya. Jadi merebus kedelai itu wajib kalau ingin hasil yang maksimal ya teman dapur. Kalau ada resep lain yang berhasil tanpa direbus, ya itu mungkin aja. Tapi menurutku rasanya nggak bakal seenak kalau direbus dulu. Nah, setelah airnya mendidih dan ampasnya mulai naik ke permukaan, matikan kompor. Lanjutkan dengan mencuci kedelai lagi sampai bersih, sekaligus membuat kulit arinya yo teman dapur. Caranya cukup diremes-remes seperti ini supaya kulit dan kedelainya terpisah. Jangan lupa ampasnya harus dibuang ya. Kuncinya di sini teman dapur. Teman dapur harus membuang ampasnya karena kalau nggak dibuang, susunya nanti bakal bau kedelai yang nyengat banget, jadinya kurang enak. Setelah itu, bilas berkali-kali sampai ampasnya terangkat sepenuhnya kayak gini. Kalau udah diremes-remes, kulitnya akan naik sendiri. Nah, ini ampas yang udah aku pisahin. Ini gampang banget kok misahinnya. Pokoknya teman dapur jangan sampai nggak dibuang ya ampasnya. Kedelai yang udah bersih nanti hasilnya kayak gini. Ini udah siap dihalusin atau digiling. Teman dapur bisa langsung giling atau halusin kedelainya. Teman dapur bisa pakai blender aja ya. Tapi kalau semisal nanti teman dapur banjir orderan dan harus menghaluskan berkilo-kilo kedelai, harus kegilingan aja ya. Kalau pakai blender bisa repot teman dapur. Ini karena orderanku sedikit, jadi pakai blender aja. Nah, sebelum ngeblender, teman dapur siapin dulu air matang totalnya 13 liter ya. Ini takarannya untuk menjaga susu kedelai nanti biar lebih kental, nggak encer gitu. Sekarang blender kedelai dengan menambahkan sedikit-sedikit air kayak gini. Pastikan benar-benar halus ya kedelainya. Setelah kedelainya halus, sekarang campurkan sisa air tadi yang udah disiapin. Aduk-aduk-aduk sampai tercampur. Intinya takaran airnya harus pas ya teman dapur, biar susu kedelainya lebih kental. Kalau kental itu lebih enak rasanya. Buat yang pengen bikin susu kedelai dalam jumlah banyak, teman dapur bisa cek videoku sebelumnya ya. Di situ ada takaran air dan kedelai untuk membuat susu kedelai jumlah besar. Step selanjutnya, sekarang siapin saringan tahu dan wadah untuk memerah susu kedelainya. Teman dapur bisa pakai saringan tahu kayak gini.
Kalau teman dapur mau beli, bisa cek di deskripsi videoku ini ya. Masukkan susu kedelainya ke dalam saringan kayak gini, lalu peres. Ini fungsinya untuk menyaring remahan atau ampas-ampas kedelai. Meresnya cukup 1 kali aja, biar susu kedelainya kental. Pokoknya lakukan terus sampai habis ya teman dapur. Kalau udah diperes semuanya, sekarang kita rebus susu kedelainya. Rebus susu kedelainya dengan api kecil kalau volumenya kecil. Kalau jumlahnya banyak, teman dapur bisa menggunakan api besar ya. Lalu tambahkan pandan. Teman dapur bisa tambahin pandan yang lumayan banyak biar susu kedelainya makin sedap. Ini juga berfungsi untuk mengurangi bau langu di kedelainya teman dapur. Selanjutnya, masukkan gula pasir 1200 gram, lalu tambahkan 2 sendok makan garam. Lalu aduk-aduk sampai gula dan garamnya larut. Tungguin sampai mendidih ya teman dapur. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, aduk biar susu kedelainya nggak sampai meluap keluar. Alhamdulillah, teman dapur bisa lihat hasilnya. Warnanya bagus dan susunya kental tanpa tambahan gula atau neko-neko. Mantep kan? Kalau sudah mendidih, matikan kompor dan tunggu sampai susunya bener-bener dingin dan tanek ya. Oh iya teman dapur, kalau udah dimatiin kompornya, jangan diaduk-aduk ya. Pokoknya biarin susunya sampai bener-bener dingin biar nggak gampang basi sebelum dikemas. Oke teman dapur, kalau susu kedelainya udah dingin kayak gini, sekarang kita bisa mulai mengemasnya. Jangan lupa, tetap saring susu kedelainya saat dimasukkan ke botol atau plastik ya. Aduk-aduk sebentar lalu tuangkan susu kedelainya ke dalam botol seperti ini. Di sini aku pakai botol 1500 ml, 1 liter, kemasan plastik 500 ml, dan kemasan plastik 100 ml. Oh iya teman dapur, ini aku pakai botol tersegel ya, bukan botol bekas. Susu kedelai ini bisa tahan hingga 7 hari di suhu kulkas dan 12 jam di suhu ruangan. Masya Allah. Dan ini dia rincian modal dan saran harga jualnya teman dapur. Alhamdulillah, ini semua sudah siap dijual teman dapur. Teman dapur bisa jual per kemasan. Botol 1500 ml ini dijual 16.000. Botol 1 liter ini dijual 12.000. Kemasan plastik 500 ml harganya 7.000. Dan kemasan plastik 100 ml atau aku nyebutnya kemasan sachet ini 1000-an aja. Ini dijamin luaris manis karena susu kedelainya kental, sedap, gurih dan manisnya gula asli. Wes pokoknya enak pol teman dapur. Teman dapur yang pengen coba jualan susu kedelai bisa tiru resepku ya. Ini modalnya duikit cuman sekitar 40 ribuan aja, tapi cuannya melejit banget, bisa untung sampai 4 kali lipat loh teman dapur. Oke teman dapur, semoga resep dan ide jualan susu kedelaiku ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Kalau suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, tulis juga di kolom komentar ide jualan atau resep apa lagi yang pengen aku bahas di video berikutnya. Bismillah, tetap semangat mencoba ya. Sampai jumpa di konten Dapur Eni Eriana selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.